Kids Church. Perkenalkan, nama aku Alicia. Yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Sebelum itu mari kita persatukan tangan kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati kami untuk memuji nama Tuhan, yaitu kamu ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Wah, apa kabar kalian? Pasti luar biasa dong, anak-anak Tuhan. Nah, sekarang Cece mau ajak kalian untuk main games. Ayo tebak ya, kira-kira gambar apa yang di belakang Cece ini? Yuk, Cece kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gambar apa kakak ini? Ayo teman-teman. Ya, betul sekali. Yang jawab padang gurun. Jadi di minggu kedua ini kita masih belajar dalam persiapan hati kita untuk penuaian jiwa. Ada perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang jalan di padang gurun. Kira-kira apa ya itu? Nah, yuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dan beribadah dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Ayo semuanya, sudah siap? Let's praise and worship! Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Yuk adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, let's go kak. Sambil tepuk tangan dan gerakin pundaknya ya. Coba tebak lagunya lagu apa. Kalian harus pakai gerakannya ya. Ikuti kakak-kakak yang di depan nih. Let's go. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh. Dari awal, ikutin gerakan kakak ya. Liatin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh. Kasih Yesus itu lebih indah dari apa aja sih adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah. Dari awal, ayo adik-adik, let's go. Dengan semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah-indah. Sekali lagi kakak belum melihat adik-adik semua gerakan. Dari awal, let's go. Kasih Yesus indah-indah, oh. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh, kakak mau dari awal semuanya. Adik-adik gerak sendiri, let's go. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah. Sekali lagi kakak belum lihat semuanya. Let's go adik-adik dengan semangat sambil senyum. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah dari apa sih? Lebih indah dari pelangi, bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh yeah. Katakan lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Semangat, katakan oh Yesusku, oh Yesusku. Sambil lompat dan tangannya. Oh Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang masih semangat katakan haleluya. Dengan semangat sekali
lagi. Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, silakan kembali duduk. Oke yuk adik-adik, kakak mau ajak untuk masuk ke penyembahan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita hanya untuk Tuhan Yesus. Yuk. Yuk adik-adik, kita sungguh-sungguh. Kita pejamkan mata kita. Gak ada lagi yang bercanda. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari Allah. Katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dari awal kita nyanyikan. Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Dia, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Dia, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bilang terima kasih. Bilang terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kasih setiamu atas kami Tuhan. Bilang haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan ku sembah Dia.
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Dia, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari kita angkat tangan kita, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Katakan ku sembah Dia, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yuk adik-adik ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kasih ya. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami Kami mau mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Hanya firman firman yang kami dengar kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Berkati ya Tuhan, Berkati ya Tuhan. berikan kami hati Hati yang mau fokus fokus untuk dengar-dengaran. untuk dengar-dengaran. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Papa, shalom Mama. Terima kasih masih setia mengikuti ibadah online sampai di bulan Juni di tahun 2023 ini. Nah, adik-adik apa kabar hari ini? Luar biasa, semua sehat ya? Oke, semua sehat, puji Tuhan. Nah, adik-adik kita minggu kedua ini akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati serupa dengan Kristus. Kita akan belajar dari perumpamaan jalan di padang gurun. Nah, adik-adik semuanya, minggu lalu kita mempelajari firman Tuhan juga melalui perumpamaan ya adik-adik, di mana perumpamaan yang di minggu lalu adalah tentang benih yang ditabur. Nah, hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan sendiri apa ya adik-adik yang kemarin telah dijelaskan oleh Kakak Yonas? Iya, perumpamaan itu menggambarkan situasi atau keadaan. Nah, adik-adik bagaimana situasi atau keadaan kita, nanti kita akan melihat dari perumpamaan-perumpamaan yang akan kita baca ya. Nah, tentu saja adik-adik sudah menyiapkan Alkitab juga ya. Yuk kita akan pelajari bagaimana kita memiliki hati seperti Kristus. Melalui perumpamaan ini, kakak harapkan adik-adik semua bisa mengoreksi hati kita, mengetahui kondisi hati kita seperti apa. Yuk kita baca ya, terlebih dahulu kita akan baca di Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang ayat ke-3. Sudah siap adik-adik semuanya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, adik-adik di sini siapa yang tahu ya tentang padang gurun? Wah, tentu saja tahu ya, padang gurun adalah tempat yang kering, terus tandus, terus gersang. Nah, bagaimana kita dapat melewati jalan tersebut atau tempat tersebut? Adik-adik kita akan mempelajari tentang padang gurun ini. Nah, padang gurun menggambarkan hati kita yang kering dan gersang. Supaya tempat ini bisa berguna, kita harus menggunakan air untuk membuat tempat ini bisa sejuk.
Nah, hati kita yang kering, kita memerlukan air juga untuk mengairi. Yaitu apa? Firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita setiap hari membaca Alkitab? Atau kita mengikuti ibadah-ibadah? Mendengar khotbah-khotbah? Ya, salah satunya adalah itu ya adik-adik ya. Supaya hati kita menjadi yang sejuk. Supaya hati kita tidak kering, tidak haus ya. Nah, di sini juga dituliskan tentang padang belantara. Nah, padang belantara itu apa adik-adik? Hampir sama ya tempatnya. Padang yang masih susah untuk dilewati. Nah, bagaimana kita dapat membuat jalan tersebut untuk menuju ke tujuan kalau tempatnya masih gersang, masih banyak tempat yang harus dirapikan, harus dibersihkan. Nah, adik-adik semua kita akan baca kembali ya di Yesaya 40 ayat yang keempat. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, adik-adik, bagaimana situasi hati kita? Apakah masih kita masih lagi mengikuti egonya kita? Masih mengikuti hal-hal yang menjadi kemauannya sendiri, yang kita belum mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, hati kita yang masih banyak hal-hal yang jauh dari Tuhan, kita perlu bersihkan, perlu rapikan, dan perlu kita beri kesempatan firman Tuhan itu untuk bekerja dalam diri kita. Nah, lembah tadi harus ditutup, harus diratakan. Bagaimana caranya? Kalau kita mau dengar firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, kita mau dinasehati melalui papa dan mama, maka di situ kita bisa menutup apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, di sini juga ada yang namanya gunung ya. Gunung adalah suatu kesombongan. Nah, adik-adik yang di sini merasa hebat, merasa pintar, merasa maunya menang sendiri. Nah, itu semua harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau seperti itu berarti kita belum mengerti yang dimau oleh Tuhan. Nah, semua itu harus dibereskan, harus dibersihkan ya, adik-adik ya. Oke. Nah, di dataran-datarannya juga harus disiapkan menjadi yang terbaik. Nah, kalau semua itu sudah diratakan, dirapikan, maka kita bisa membangun jalan di mana yang bisa dilewati. Nah, kalau di hati kita, bagaimana kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap waktu. Nah, kita akan baca ya adik-adik ya. Kalau tadi kita sudah mau membenahi diri, mau mendengarkan firman, mau juga menuruti nasihat orang tua, dan juga mau ditegur ketika bersalah. Nah, kita bisa menjadi anak-anak yang serupa dengan Tuhan. Kita akan baca kembali di Yesaya 40 ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, adik-adik, sudahkah kita ini mempersiapkan hati untuk Tuhan? Hati kita tadi seperti apa? Apakah seperti padang gurun yang kering tadi? Apakah juga seperti padang belantara? Padang belantara tadi apa ya? Belum sempat dikatakan ya sama kakak ya. Padang belantara adalah tempat yang masih banyak semak-semaknya. Itu banyak dosa-dosa, banyak perlakuan buruk,
sikap yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk. Bahkan kita juga yang melupakan akan identitas kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah mengakui semua, kita mengulang kembali, kita tahu bahwa Tuhan mau mengubahkan kita dan kita mau diubahkan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, pasti orang yang dekat sama kita akan merasa damai, merasa tenang, senang bergaul dengan kita. Dia juga mau melihat Tuhan, yang dilihatnya bukan lagi kita, melainkan Tuhan. Nah, dengan demikian kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan hati kita. Kita juga mau menjadi sarana atau alatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mengubah hidup kita. Nah, adik-adik sudah siap? Sudah lihat bagaimana kondisi hati kita? Oke, yang sudah siap, kakak ingatkan untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari, untuk selalu mendengar nasihat orang tua, rajin beribadah walaupun secara online, sering-sering mengikuti ibadah dan juga mendengar firman Tuhan melalui apa saja, melalui khotbah-khotbah ya. Nah, lebih baik lagi kalau adik-adik rajin baca firman Tuhan. Nah, yang siap untuk mendengar firman Tuhan, yang siap mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak ajak sekali lagi semuanya untuk kita berdiri bersama-sama yang ada di rumah, papa, mama, tante, om, semua yang ada di rumah. Kita berdiri, kita mau berdoa, bersyukur dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, lipat kedua tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur, kami boleh beribadah dan kami boleh memberikan semua yang terbaik dalam ibadah kami untuk Tuhan Yesus. Supaya Tuhan berkenan, Tuhan disenangkan dan Tuhan memberkati kami. Sekarang kami mau selesai Tuhan, sebelum kami selesai Tuhan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Biar berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan kepada setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan. Kami yang sekolah, kami yang belajar. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang berprestasi dan menyenangkan hati Tuhan. Biar apa yang kami perbuat, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kami selalu berhasil. Dan Tuhan akan temukan setiap anak-anak yang pada hari ini setia mengikuti ibadah ini. Cinta Tuhan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.